Halo teman-teman, sebagai umat Islam kita harus mengenal yang namanya najis agar semua ibadah kita tidak sia-sia dan diterima di sisi Sang Pencipta. Pada hari ini kita akan membahas tentang najis dan cara menghilangkannya. Jadi pahamilah video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut, najis itu apa sih? Dan apa saja sih macam-macam najis itu? Secara bahasa, najis diartikan sebagai segala sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Sedangkan dalam hukum syariat Islam, najis dimaknai sebagai suatu kotoran yang dapat menghalangi sahnya suatu ibadah yang menuntut kesucian lahir seperti sholat atau tawaf. Jadi, kita harus memahami tentang najis. Sangat penting bagi setiap umat Islam sebab najis bisa menghalangi sahnya sholat atau tawaf yang dilakukan. Najis yang melekat pada pakaian atau badan harus dibersihkan dan disucikan. Jika masih melekat di badan atau pakaian, maka ibadah apapun akan menjadi sia-sia dan tidak mempunyai nilai di sisi Sang Pencipta. Oleh karena itu, sebelum melakukan ibadah, hendaklah kita pastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada najis di pakaian atau badan. Jika ternyata kita menemukan masih ada najis, maka kita secepatnya mengambil tindakan untuk menghilangkannya. Karena Allah berfirman, "Dan pakaianmu bersihkanlah." Quran Surah Al-Mutasir, surah ke-74 ayat ke-4. Teman-teman, najis memiliki 3 tingkat loh, yaitu ringan, sedang, dan berat. Najis ringan disebut dengan najis mukhaffafah, sedangkan najis sedang disebut dengan najis mutawassithah, dan najis berat disebut dengan mughallazah. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Oke, najis mukhaffafah atau seringkali disebut najis ringan adalah najis yang cara menghilangkannya itu sangat mudah dan tidak perlu proses yang panjang. Cukup dengan menyiramkan air atau menghilangkan benda najisnya, kemudian disiram dengan air di tempat tubuh yang terkena najis. Adapun jenis najis mukhaffafah ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, kecuali air susu ibu. Berarti bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, artinya belum makan nasi, belum makan daging, hanya meminum air susu ibu. Namun, bila bayi laki-laki tersebut sudah mengkonsumsi asupan atau makanan selain ASI, maka hukum kencingnya adalah sama dengan kencing bayi perempuan atau kencing orang dewasa. Berbeda dengan air kencing bayi laki-laki, air kencing bayi perempuan tidak termasuk jenis najis mukhaffafah, meskipun ia belum makan sesuatu pun kecuali ASI. Dalam hal ini, air kencing bayi perempuan dimasukkan ke dalam najis mutawassithah. Adapun cara menyucikannya tidak cukup dengan membasuh area atau benda yang terkena kencing bayi perempuan sampai hilang baunya, rasanya, serta warnanya, kemudian disiram dengan air. Rasulullah SAW bersabda, "Kencing anak-anak perempuan dibasuh, sedangkan kencing anak laki-laki dipercik." Hadis riwayat Tirmizi. Oke, kita lanjut pembahasan kedua. Najis sedang atau yang dikenal dengan najis mutawassithah. Najis mutawassithah yaitu najis yang berada satu tingkat di atas najis mukhaffafah. Jadi, cara membersihkan najis mutawassithah tidak cukup dengan memercikkan air, tetapi harus membasuhnya hingga hilang baunya, rasanya, ataupun warnanya. Salah satu contoh najis mutawassithah adalah air kencing bayi perempuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, jika pakaian kita atau barang lainnya terkena air kencing bayi perempuan, maka pakaian atau benda tersebut harus dicuci. Bila hanya dipercikkan air, maka hukumnya belum bisa dikatakan suci.
Nah, di sini najis mutawasito dibagi menjadi dua kategori lagi, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah artinya adalah najis yang tidak nyata atau tidak nampak, baik zat, bau, ataupun warnanya. Contohnya adalah air kencing yang sudah lama kering, sehingga sifatnya tidak kelihatan lagi. Untuk menyucikan najis yang termasuk kategori ini ialah dengan cara menyiramkan atau mengalirkan air ke atas benda yang terkena najis tersebut. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang terlihat nyata atau najis yang bisa berwujud. Contoh najis ainiyah ialah kotoran manusia, kotoran hewan, darah, dan lain-lain sebagainya. Adapun cara menghilangkannya adalah menghilangkan zat, rasa, bau, atau warna dari najis tersebut. Selanjutnya kita membahas najis mughallazah. Najis yang paling berat atau paling sulit cara menghilangkannya adalah najis mughallazah. Cara mensucikan najis ini tidak bisa hanya dengan diperciki atau membasuhnya, namun harus dibasuh sebanyak 7 kali, yang salah satunya harus menggunakan debu atau tanah. Biasanya, najis yang termasuk kategori ini adalah najis yang berasal dari anjing, baik karena dijilat, dikencing, ataupun terkena kotorannya. Pakaian atau benda yang terkena jilatan anjing harus dibasuh sebanyak 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan tanah, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis. Menyucikan bejana salah seorang di antara kamu apabila dijilat oleh anjing ialah dengan membasuh 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Hadis riwayat Muslim. Oke, sampai di sini video hari ini. Semoga kita bisa memahami apa itu najis dan macam-macam najis. Saya adalah Ruangan Putih, membahas apapun. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.